Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Qawaid Fiqih fi Muamalah yang membahas tentang kaidah 10 yang isinya itu adalah al-ghurmu bi al-gunmi, yang artinya risiko menyertai manfaat. Nah, di sini saya Alwan Azhari akan menjelaskan pengertian dari kaidah tersebut, yaitu dari kaidah al-ghurmu bi al-gunmi ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Sedangkan menurut Umar Abdullah Al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya, maka dia harus menanggung risiko dari apa yang sudah terjadi atau apa yang akan dia perbuat. Nah, dari penjelasan berikut, saya mendapatkan pemahaman mengenai materi ini bahwasanya resiko yang kita ambil bisa saja menjadikan manfaat. Kemudian apabila kita memanfaatkan sesuatu, maka bisa menjadikan risiko bagi kita. Nah, itu sih dua pemahaman yang saya dapat dari kaidah ini. Kemudian kita masuk ke dalam dasar hukum dari al-ghurmu bi al-gunmi. Terdapat dalam Al-Quran yang artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Maksud dari ayat ini, pada zaman dahulu, orang-orang Quraisy biasanya mengadakan perjalanan ke negara-negara untuk melakukan perdagangan. Kemudian, mereka tidak memiliki jaminan, sehingga mereka berpikir, mereka harus melakukan perjalanan tersebut dengan modal resiko atau modal nekat, sehingga resikonya itu akan mendapatkan manfaat. Contohnya itu seperti ini. Orang-orang kaum Quraisy datang ke negara-negara untuk berdagang dengan jaminan mereka mendapat jaminan keselamatan dari negara-negara yang didatangi atau dilalui. Jadi manfaatnya itu mereka mendapat jaminan, resikonya itu mereka itu datang ke negara-negara untuk berdagang dan mendapatkan jaminan itu seperti itu tadi, manfaatnya itu jaminan kesehatan. Kurang lebih demikian, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu saudari Nuri. Kepada saudari Nuri saya persilahkan. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianti Ramadhani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu C. Implementasi konsep al-ghurmu bil gunmi dalam pembiayaan al-mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah. Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah atau disebut dengan LKS. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yaitu larangan untuk berbuat curang dan zolim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela atau antarodim minkum, dan tidak boleh ada pihak yang menjolimi atau dijolimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktik perbankan syariah. Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan masyarakat. Pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi atau fixed and predetermined rate. Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang fixed and predetermined juga. Karena dalam bisnis Islam selalu ada kemungkinan kerugian, impas atau untung yang berdasarkan tidak dapat ditentukan dari awal. Nah, oleh karena itu mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu tidak pasti karena diharamkan. Sebagai sebuah alternatif, lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem kerja bank konvensional, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem di mana harus diciptakan
bank atau lembaga keuangan syariah yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil, antara lain yang dikenal dalam fikih muamalah sebagai transaksi mudharabah atau qirat dan musyarakah. Pada dasarnya implementasi konsep kaidah al-Kharaj bi al-Doman dan al-Gurmu bi al-Gunmi dalam pembiayaan mudharabah tidak jauh berbeda dengan pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah. Namun, pada prakteknya pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah hanya terdapat dan sering diaplikasikan serta dijumpai pada produk sistem atau tabungan atau himpunan dana atau funding, sebab lebih simpel dan sederhana jika ditinjau dari segi pengolahan dan operasionalnya. Nah, jika akad mudharabah diaplikasikan dalam pembiayaan, dapat dipastikan pembiayaan mudharabah sangat jarang ditemukan dikarenakan tingkat gurmunya sangat tinggi. Padahal jika usaha mereka sukses, maka secara otomatis tingkat gurmunya juga sangat tinggi. Maka seharusnya produk ini bisa menjadi produk unggulan atau andalan dan tidak paling dominan pada perbankan syariah. Sebagai bank yang selalu menjunjung tinggi jargon atau bagi hasil dengan branding syariah yang kerap diidentikan dengan agama Islam itu sendiri, dan bank yang seringkali memprioritaskan prinsip keadilan dan pelarangan darar bagi semua pihak dalam bermuamalah. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang al-ghurmu pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Nah, pada konsep dari kaidah al-Kharaj bi ad-Doman dan al-ghurmu bil ghurmi, tentunya pembiayaan pada musyarakah dan mudharabah ini rentan terhadap risiko-risiko. Nah, bahkan hal ini yang mengakibatkan tidak banyak dari perbankan syariah untuk melaksanakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya, resiko pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, resiko bisnis. Ini terjadi karena dari aktivitas bisnis itu sendiri. Dan yang kedua, ada resiko karakter. Dan ini terjadi akibat mudharib lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan dari kontrak mudharabah dan musyarakah.